Artikulasi adalah alat-alat bicara yang dimiliki oleh manusia. Alat ucap. Berikut macam-macam alat ucap manusia beserta fungsinya. A. Paru-paru. Nafas terdiri dari dua tahap, yaitu pertama, menghirup udara ke paru-paru yang mengandung oksigen O2, dan kedua, mengeluarkan udara dari paru-paru yang mengandung karbon dioksida CO2. B. Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah rongga di ujung saluran pernapasan. Pangkal tenggorokan ini terdiri atas 4 komponen, yakni 1. Tulang rawan krikoid. 2. Ini tulang rawan arytenoid. 3. Sepasang pita suara. Dan yang keempat, tulang rawan tiroid. C. Tenggorokan. Tenggorokan berfungsi untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Rongga tersebut dapat membuka atau menutup. Jika rongga tenggorokan membuka, akan membentuk bunyi vokal. Sebaliknya, jika rongga tenggorokan menutup, akan membentuk bunyi konsonan. D. Pita suara. Suara dihasilkan oleh sistem otot arytenoid yang mengatur pita suara. Bagian dengan pita suara terhubung dengan tulang rawan tiroid, sementara bagian belakangnya terhubung dengan tulang rawan arytenoid. Pita suara dapat membuka atau menutup, berfungsi sebagai katup yang mengatur aliran udara dari paru-paru melalui tenggorokan. Alat-alat bicara manusia dapat digambarkan berikut ini. Berikut ini adalah istilah-istilah alat bicara manusia. Yang pertama ada paru-paru atau lungs, yang kedua batang tenggorokan atau trakea, yang ketiga pangkal tenggorokan atau larynx, yang keempat pita-pita suara atau vocal cords, yang kelima rongga kerongkongan atau pharynx, yang keenam akar lidah atau root of tongue, yang ketujuh pangkal lidah atau back of tongue, yang kedelapan tengah lidah atau middle of tongue, yang kesembilan daun lidah atau blade of tongue, kesepuluh ujung lidah atau tip of tongue, 11 anak telak atau uvula. Selanjutnya, 12 langit-langit lunak atau soft palate, 13 langit-langit keras atau hard palate, 14 gusi atau alveolar, 15 gigi atas atau upper teeth, 16 gigi bawah atau lower teeth, 17 bibir atas atau upper lip, 18 bibir bawah atau lower lip, 19 mulut atau mouth, 20 rongga mulut atau mouth cavity, 21 rongga hidung atau nose cavity. Nah, apabila istilah-istilah tersebut dipakai dalam bentuk kata sifat, maka biasanya kita pinjam kata sifat tersebut dari istilah latinnya atau yang sering kita lihat pula dalam istilah bahasa Inggris. Misalnya, kita tidak lagi memakai sebutan bunyi bibir atau bunyi gigi, melainkan kita memakai bunyi labial dan bunyi dental. Baik, saya Priliana Bunga. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah yang sering digunakan dalam artikulasi. Yang pertama yaitu ada pangkal tenggorokan atau laring yang biasanya disebut dengan laringal. Yang kedua, ada rongga kerongkongan atau paring yang biasanya disebut dengan pharyngal. Yang ketiga, yaitu ada pangkal lidah atau back of tongue yang biasanya disebut dengan dorsal. Yang keempat, ada tengah lidah atau middle of tongue yang biasanya disebut dengan medial. Yang kelima, ada daun lidah atau blade of tongue yang biasanya disebut dengan laminal. Kemudian ada ujung lidah atau tip of tongue atau yang biasanya disebut dengan apikal. Kemudian ada anak teka atau uvula yang biasanya disebut dengan uvula. Lalu ada langit-langit lunak atau soft palate yang biasanya disebut dengan velar. Lalu ada langit-langit keras atau hard palate yang biasanya disebut dengan palatal. Ada gusi atau alveola yang biasanya disebut dengan alveolar. Kemudian ada gigi atau teeth yang biasanya disebut dengan dental. Ada bibir atau lip yang lazimnya disebut dengan labial. Kemudian ada rongga mulut atau mouth cavity yang biasanya disebut dengan oral. Dan ada rongga hidung atau nose cavity yang biasanya disebut dengan nasal.
Baik, tadi kita sudah membahas mengenai istilah-istilah yang sering digunakan dalam artikulasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai klasifikasinya. Klasifikasi dalam artikulasi atau alat bicara ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada artikulator, yang kedua ada titik artikulasi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu artikulator. Apa sih itu artikulator? Artikulator yaitu bagian alat ucap yang dapat bergerak. Contohnya ada akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, dan bibir bawah. Nah, ketika kita melihat contoh-contoh dari alat artikulator ini sendiri, ini berasal dari posisi rongga mulut bagian bawah. Kemudian ada titik artikulasi. Ini apa sih titik artikulasi itu? Titik artikulasi yaitu bagian dari rongga mulut yang dituju oleh artikulator dalam proses penghasilan bunyi. Contohnya ada pangkal tenggorokan, rongga kerongkongan, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi, dan bibir atas. Nah, yang titik artikulasi ini berasal dari rongga mulut bagian atas. Nah, jadi apa nih perbedaan antara artikulator dan titik artikulasi? Jadi, artikulator itu yang bergerak, sedangkan titik artikulasi adalah yang disentuh atau didekati oleh artikulator. Artikulator ini berasal dari rongga mulut bagian bawah, sedangkan titik artikulasi berasal dari rongga mulut bagian atas. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita berbicara, yang bergerak adalah rongga mulut bagian bawah. Artikulator sendiri ini dibagi menjadi dua dalam pembentukan bunyi bahasa. Ada artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif ini adalah organ wicara yang dapat bergerak aktif, sedangkan artikulator pasif adalah organ wicara yang bersifat statis atau tidak bergerak. Nah, keduanya ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang akan dibahas selanjutnya oleh teman saya. Setelah mempelajari apa itu artikulator aktif dan artikulator pasif, saya akan menjelaskan pembagian tugas dan peran artikulator aktif dan artikulator pasif. Yang pertama yaitu langit-langit keras atau biasa disebut dengan palatum. Palatum ini berfungsi sebagai artikulator pasif atau artikulator yang tidak bergerak, sedangkan apeks ujung lidah berfungsi sebagai artikulator aktif. Contoh pada huruf C. Ujung lidah menyentuh langit-langit keras atau palatum di atas. Lalu yang kedua, dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum atau gusi atas belakang gigi atas di sini. Nah, berfungsi sebagai artikulator pasif. Sedangkan artikulator pasifnya yaitu apeks atau yang disebut dengan ujung lidah. Contoh pada huruf T dan D. Nah, dalam pelafalan huruf T dan D, ujung lidah menyentuh bagian belakang gigi atas. Jadi menghasilkan huruf T dan D. Yang ketiga yaitu dentum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, dentum atau dental merujuk pada tempat artikulasi bunyi konsonan yang dihasilkan oleh gigi atas dan lidah. Sedangkan artikulator aktifnya yaitu ujung lidah atau apeks atau bibir atau yang biasa disebut labium. Sedangkan contoh yang dihasilkan oleh dentum ini yaitu kata bliss atau thick dalam bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu yang keempat, dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir bawah berfungsi sebagai artikulator aktif, sedangkan artikulator pasifnya yaitu bibir yang atas. Bunyi yang dihasilkan oleh poin 4 ini yaitu bibir bawah dan bibir atas sebagai artikulator pasif yaitu bunyi bilabial. Contoh dalam bunyi bilabial ini yaitu bunyi huruf P dan B. Huruf B, bibir bawah sebagai artikulator aktif bergerak ke atas, sedangkan bibir atas sebagai artikulator pasif hanya diam. B. Lalu yang terakhir, lidah terdiri atas apeks ujung lidah, laminum daun lidah, dorsum pangkal lidah, dan root akar lidah. Lidah berfungsi sebagai artikulator aktif, sedangkan alat ucap lain berfungsi sebagai artikulator pasif.
Baik, selanjutnya yaitu penamaan bunyi berdasarkan titik artikulasi. Yang pertama yaitu artikulasi bilabial. Artikulasi ini melibatkan bibir bawah dan bibir atas yang menghasilkan huruf B, M, dan P. Lalu yang kedua yaitu artikulasi labiodental. Artikulasi ini melibatkan bibir bawah dan gigi atas. Contoh pada huruf F, V, W. Yang ketiga yaitu artikulasi interdental. Artikulasi ini melibatkan gigi atas, gigi bawah, dan ujung lidah. Lalu yang keempat yaitu artikulasi apikodental. Artikulasi apikodental melibatkan ujung lidah dan gigi atas. Contoh pada huruf B, N, dan T. Lalu yang kelima yaitu artikulasi apikoalveolar. Artikulasi ini melibatkan ujung lidah dan gusi atas, seperti pada contoh huruf D, T, N. Lalu artikulasi selanjutnya itu artikulasi laminodental. Artikulasi ini melibatkan daun lidah dan gigi atas, seperti pada contoh kata thick dan thoke dalam bahasa Inggris. Artikulasi selanjutnya yaitu artikulasi laminopalatal. Artikulasi ini melibatkan daun lidah dan langit-langit keras, seperti pada contoh huruf N, C, J, F, dan S. Artikulasi yang kedelapan yaitu artikulasi laminoalveolar. Artikulasi ini melibatkan daun lidah dan gusi atas yang menghasilkan bunyi bahasa pada huruf Z. Artikulasi selanjutnya yaitu artikulasi yang ke-9, artikulasi dorsopalatal. Artikulasi ini melibatkan pangkal lidah dan juga langit-langit keras. Lalu artikulasi yang terakhir yaitu artikulasi dorsovelar. Artikulasi ini melibatkan pangkal lidah dan langit-langit lunar, seperti pada contoh huruf K, G, N, dan X. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk penamaan bunyi berdasarkan titik artikulasi selanjutnya yaitu ada artikulasi dorsovolar, di mana bunyi dihasilkan dari pangkal lidah dan anak tekak, yaitu ketika lidah bagian belakang menempel ke atas tenggorokan. Contohnya ketika kita mengucapkan huruf Q. Artikulasi oral, yaitu ketika adanya penutupan arus udara ke rongga hidung. Jadi bunyi yang keluar itu hanya melalui rongga mulut. Misalnya ketika kita mengucapkan huruf A, K, dan L. Artikulasi nasal, yaitu ketika adanya penutupan arus udara ke rongga mulut. Jadi bunyi yang dikeluarkan itu melalui rongga hidung. Misalnya ketika kita mengucapkan huruf M, N, dan M. Dan mungkin teman-teman merasa aneh ketika saya menjelaskan bahwa bunyi itu keluar dari rongga hidung. Tetapi coba kalian ngomong M atau N, tetapi dengan posisi hidung kalian ditutup. Maka suaranya akan terdengar aneh atau hilang. Itu jadi bukti bahwa bunyi itu bisa keluar melalui rongga hidung. Artikulasi radikofaringal, yaitu ketika bunyi terjadi dari akar lidah dengan titik kerongkongan. Contohnya ketika kita mengucapkan huruf H dan artikulasi glotal, yaitu bunyi yang terjadi itu karena adanya penutupan glotis atau pita suara secara rapat. Ya, ada penamaan bunyi berdasarkan cara artikulasi. Cara artikulasi itu adalah bagaimana udara keluar ketika bunyi dihasilkan. Nah, ada plosive atau letup, yaitu ketika udara ditahan lalu dilepaskan dengan letupan. Contohnya ketika kita mengucapkan huruf B, P, T, dan G. Wah, ada nasal, yaitu ketika udara ditahan lalu dikeluarkan lewat hidung. Contohnya ketika kita mengucapkan huruf M, N, dan M. Tidak ada frikatif, yaitu ketika udara dipersempit lalu dikeluarkan dengan desisan atau gesekan. Contohnya ketika kita mengucapkan huruf S, Z, F, dan V. Ada afrikat. Afrikat ini adalah campuran atau gabungan antara letup dan gesekan. Misalnya ketika kita mengucapkan huruf C dan J. Cuma ada lateral, yaitu ketika udara keluar melalui samping lidah. Contohnya ketika kita mengucapkan huruf L, ada trill atau bergetar, di mana udara itu membuat lidah bergetar. Contohnya ketika kita mengucapkan huruf R. Terus yang terakhir yaitu semivokal atau hampiran, yaitu bunyi yang hampir menyerupai vokal tetapi ada hambatan. Misalnya ketika kita mengucapkan huruf W
atau huruf J.